Sekolah Khusus Samanta Serang berdiri pada tahun 2003 dengan didasari oleh rasa kepedulian para pemerhati pendidikan khusus di Kota Serang, yakni Bapak Dr. Randus R. Dadi Ruswandi, Bapak Dr. Randus Sunardi, Bapak Didik Setiabudi, Bapak Budiati, dan Bapak Murwani terhadap nasib anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan lanjutan setelah lulus dari jenjang SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Karena pada waktu itu baru ada satu lembaga pendidikan khusus, yaitu SDLB Negeri Serang yang memiliki kewenangan melayani pendidikan hanya pada jenjang SDLB saja. Selain itu, tuntutan dari para orang tua alumnus SDLB agar segera didirikan SLB atau Sekolah Khusus di Kota Serang yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus di jenjang pendidikan menengah, yaitu SMPLB dan SMALB, agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya serta mampu mengembangkan bakat, minat, dan potensinya sebagai bekal hidup mandiri kelak. Sekolah Khusus Samanta dalam proses pendidikannya berawal dari menumpang selama setahun di SDLB Negeri Serang, sebab secara kebetulan para pendirinya adalah guru-guru SDLB Negeri Serang. Selanjutnya pihak Samanta mengontrak sebuah rumah kecil di kawasan Jalan Bayangkara selama setahun untuk disulap menjadi sekolah sebagai kegiatan belajar mengajar. SKH Samanta terdiri dari dua bangunan yang jumlah luas tanahnya sejumlah 500 meter. Di Sekolah Samanta terdiri 13 guru dan 1 orang penjaga sekolah. Siswa di Sekolah Khusus Samanta berjumlah sekitar 60 orang yang terdiri dari anak tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Lalu mengapa tidak terdapat anak tunanetra? Karena sebelumnya sekolah sudah melakukan penjaringan siswa tetapi tidak terdapat anak tunanetra di daerah sekolah tersebut. Untuk pembelajaran yang dilakukan siswa secara global dimulai jam 8 sampai jam setengah 1 siang, kemudian siswa dipulangkan dan guru masih di sekolah sampai jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ibu Sunaini. Saya sebagai Kepala Sekolah di SKH Samanta dari tahun 2019 sampai saat ini. Prestasi apa aja sih yang sudah dicapai oleh siswa di SKH Samanta itu? Alhamdulillah prestasi SKH Samanta barangkali kalau disebutkan satu-satu kayaknya panjang ya, karena teman-teman lihat itu banyak piala-piala yang sudah diraih oleh anak-anak SKH Samanta. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini SKH Samanta meraih juara membatik tingkat provinsi, terus melukis juga juara provinsi. Alhamdulillah. Untuk keterampilan di sini, keterampilan vokasional apa saja yang diajarkan ke anak? Ya. Keterampilan yang ada di Samanta, kami mengajarkan yaitu satu membatik. Ya, tentu saja karena membatik sudah juara tingkat provinsi. Yang keduanya adalah membuat telur asin. Yang ketiganya adalah membuat souvenir ya, berupa gantungan kunci, terus bros, dan untuk masker yang saat ini gitu ya. Itu keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak. Jumlah ekstrakurikuler sendiri di sekolahnya ada berapa? Ada apa saja? Ekstrakurikuler yang ada di Samanta itu ada melukis, ada menggambar untuk tingkat SD, itu saja. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah sendiri apakah sudah lengkap atau sudah menunjang untuk kebutuhan anak-anak? Sarana prasarana yang ada di Samanta masih banyak kekurangannya ya. Di antaranya adalah kekurangan musola untuk anak-anak sholat berjamaah terutama. Yang kedua adalah ruang keterampilan. Nah, itu kami belum mempunyai ruangan keterampilan khusus untuk membina anak-anak seperti yang tadi itu, misalnya membuat souvenir tidak ada ruangan khusus. Yang ketiganya adalah ruang kelas pun kami masih kekurangan gitu ya, sehingga anak-anak dalam satu ruangan itu ada yang sampai 3 rombel gitu. Jadi sebetulnya itu terlalu kebanyakan ya. Terus yang selanjutnya yaitu aula. Aula juga itu merupakan kebutuhan bagi kami ketika misalnya ada momen rapat orang tua ataupun ada peringatan apa, dan itu kita belum mempunyai
aula tersebut. Pembelajaran. Kurikulum apa saja yang diterapkan di SK Samanta? Kurikulum kita merujuk dengan K13 waktu zaman kurikulum 13. Nah sekarang kita sedang beranjak ke IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi walaupun demikian kita tetap berpacu dengan kurikulum pemerintah, tetapi kita juga mempunyai acuan yaitu PPI ya, jadi program pengajaran individual. Anak-anak itu ketika kita membuat RPP disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak.